Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sobat setia Fakta Kehidupan. Tidak lupa kami sampaikan salam sehat, salam sejahtera. Semoga tercurah segala bentuk kebaikan dan juga kita semua dalam lindungannya. Seperti biasa, kita akan berbagi kisah dari yang unik, menarik sampai bikin nangis. Mari kita simak kisahnya. Kisah nyata, kesaksian teriakan azab kubur bikin merinding. Tak sedikit orang telah memahami bahwa azab kubur benar adanya dan sangatlah mengerikan. Beberapa orang pernah menyaksikan azab kubur secara nyata atas izin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salah satunya Syekh Ibnu Hajar Al-Hatami, yang kemudian beliau tulis dalam kitabnya yang berjudul As-Zawahir. Sewaktu saya masih kecil, saya biasa menziarahi kubur ayah saya untuk membaca Al-Quran kepada beliau. Suatu hari, saya keluar setelah sholat subuh, di saat masih remang-remang dalam bulan suci Ramadan. Bahkan saya menduga demikian. Itu adalah pada saat malam 10 terakhir. Bahkan saya menduga demikian pada malam itu adalah malam Lailatul Qadar. Sewaktu saya duduk di kuburan beliau dan sudah membacakan sesuatu dari Al-Quran, dan tidak ada di pekuburan itu seorang pun selain saya, maka tiba-tiba saya mendengar teriakan kesakitan yang besar dan erangan yang sangat menyayat. Suara yang mengejutkan saya itu berasal dari sebuah kuburan yang dibangun dengan batu kapur yang berwarna putih. Maka saya pun menghentikan bacaan itu dan mendengarkan suara itu. Maka saya mendengar suara azab yang berasal dari dalam kubur tersebut. Sedangkan orang yang sedang diazab itu mengerang kesakitan dengan erangan yang sangat keras, dengan sekira-kira menyayat hati yang mendengarnya dan membuat yang mendengarnya merasa ngerti rasa sakitnya. Saya pun mendengarkannya hingga beberapa lama. Maka sewaktu fajar sudah menyingsing, suara itu menjadi tersembunyi dari pendengaran saya. Lalu ada seorang yang lewat di depan saya. Maka saya pun bertanya, "Kuburan siapakah ini?" Orang tersebut menjawab, "Oh, ini kuburan si Fulan," yaitu seseorang yang pernah saya jumpai ketika saya kecil. Ia adalah seseorang yang berada di tingkat penghabisan dalam hal selalu bermusalamah atau berzikir secara terus-menerus di dalam masjid, dan sholat pada waktunya, serta diam dari bicara. Itu semua sudah saya saksikan sendiri. Maka perkara itu membuat saya kaget, karena saya mengetahui sebagai orang yang mempunyai berbagai hal yang baik pada zahirnya. Saya pun mulai bertanya dan menyelidiki orang-orang yang tahu tentang hal ilwah yang sebenarnya. Maka mereka pun memberitahu saya bahwa ia adalah seorang pemakan riba. Dia seorang pedagang dan masih tersisa beberapa harta benda saat ia sudah tua. Namun dirinya yang zolim serta tercela itu tiada puas untuk makan darinya hingga maut menjemputnya. Bahkan syaitan terus mendukungnya untuk melakukan transaksi riba hingga hartanya tiada berkurang sedikit pun. Maka hal itu pun menjatuhkannya dalam azab yang sangat pedih itu, sehingga saat bulan suci Ramadan dalam malam Lailatul Qadar ia tetap diazab, tuturnya. Begitupun kisah nyata berikut ini datang dari penggali kubur yang menyaksikan azab mengerikan orang yang sudah meninggal. Sepanjang aku menggali kubur untuk mencuri kain kafan, aku telah melihat 7 perkara ganjil yang menimpa mayat-mayat tersebut. Terdapat seorang pemuda yang kerjanya menggali kubur dan mencuri kain kafan untuk dijual. Pada hari itu, pemuda itu berjumpa dengan seorang ahli ibadah untuk menyatakan kesalahannya dan keinginannya untuk bertobat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, lantaran
Aku merasa sangat insaf atas semua perbuatanku yang sangat keji itu, dan ingin sekali bertobat, kata dia menyesal. Yang pertama, ia melihat mayat pada siang harinya menghadap kiblat, tetapi apabila menggali semula kuburnya pada malam hari, wajah si mayat berubah membelakangi kiblat. Mengapa itu terjadi, wahai Tuan Guru? Tanya pemuda itu. Wahai anak muda, mereka itulah golongan orang yang telah mensyirikan Allah sewaktu hidupnya, lantaran Allah Subhanahu wa Ta'ala menghinakan mereka dengan memalingkan wajah mereka dari menghadap kiblat, bagi membedakan mereka daripada golongan muslim yang lain. Jawab ahli ibadah tersebut. Sambungnya lagi, golongan yang kedua, aku melihat wajah mereka sangat elok semasa mereka dimasukkan ke dalam liang lahat. Tak kala malam hari, ketika aku menggali kubur mereka, aku melihat wajah mereka telah berubah menjadi buruk. Mengapa begitu halnya, wahai Tuan Guru? Jawab ahli ibadah tersebut. Wahai anak muda, mereka itulah golongan orang yang meremehkan dan meninggalkan sholat sewaktu hidupnya. Sesungguhnya, sholat merupakan amalan yang pertama kali dihisab. Jika sholatnya sempurna, maka sempurnalah amalan-amalan kita yang lain. Pemuda itu menyambung lagi. Wahai Tuan Guru, golongan yang ketiga yang aku lihat, pada waktu siang, mayatnya kelihatan seperti biasa saja. Apabila aku menggali kuburnya pada malam hari, kulihat perutnya terlalu menggelembung, dan keluar pula ulat yang terlalu banyak dari dalam perutnya itu. Jawab ahli ibadah tersebut. Mereka itu golongan orang yang gemar memakan harta yang haram. Wahai anak muda, balas ahli ibadah itu lagi. Golongan keempat, melihat mayat yang jasadnya bertukar menjadi batu bulat yang hitam warnanya. Mengapa terjadi begitu? Wahai anak muda, itulah golongan manusia yang durhaka kepada ibu dan bapaknya sewaktu hidupnya. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala sama sekali tidak ridho kepada manusia yang mendurhakai ibu bapaknya. Ia juga melihat mayat yang kukunya amat panjang hingga membelit-belit seluruh tubuhnya, dan keluar segala isi dari dalam tubuh badannya. Mereka itu adalah golongan yang gemar memutuskan tali silaturahmi. Semasa hidupnya, mereka suka memulakan pertengkaran dan tidak bertegur sapa lebih dari 3 hari. Bukankah Rasulullah SAW pernah bersabda bahwa siapa yang tidak bertegur sapa melebihi 3 hari bukanlah termasuk golongan umatnya? Kemudian golongan yang keenam yang ia lihat, sewaktu siangnya lahatnya kering kerontang. Tak kala malam ketika aku menggali semula kuburnya itu, mayat tersebut sudah terapung dan lahatnya dipenuhi air hitam yang amat busuk baunya. Wahai pemuda, itulah golongan yang memakan harta riba sewaktu hayatnya. Jawab ahli ibadah tadi. Dan golongan terakhir yang dilihat adalah mayat yang senantiasa tersenyum dan berseri-seri pula wajahnya. Mengapa demikian halnya, wahai Tuan Guru? Tanya pemuda itu lagi. Mereka itulah golongan manusia yang berilmu, dan mereka beramal pula dengan ilmunya sewaktu hayat mereka. Inilah golongan yang beroleh keridhaan dan kemuliaan di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala, baik sewaktu hayatnya maupun sesudah matinya. Ingatlah, sesungguhnya daripada Allah kita datang, dan kepadanya jualah kita akan kembali. Kita akan dipertanggungjawabkan atas semua amal yang kita lakukan, hatta walaupun amalan sebesar zarah. Wallahu a'lam, dan Allah lebih tahu dan maha tahu.